Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI, kelas R4H, kelompok 4 akan memperhatikan tema kondensasi. Baiklah, tanpa panjang lagi, mari kita masuk ke materi. Selamat menyimak. Pertama-tama kita harus mengetahui kondensasi. Kondensasi itu apa sih? Kondensasi merupakan peralihan dari pikiran yang tersembunyi pada sebuah teks yang manifestasinya dari mimpi. Biasanya berlangsung dengan penggabungan beberapa pikiran non-standar ke dalam satu gambaran tunggal atau peleburan beberapa hal tokoh, peristiwa, kata, dan hal bersifat umum lainnya ke dalam sebuah ide. Mimpi secara distinktif merupakan peleburan beberapa kata yang mengacu pada kenyataan yang berbeda dalam satu kata. Sependapat dengan pemikiran Freud, Milner berpendapat bahwa mimpi merupakan peleburan beberapa hal atau tokoh yang memiliki sifat umum ke dalam satu gambar, atau bahkan peleburan beberapa kata yang mengacu pada realitas yang berbeda dalam satu kata. Analoginya dengan sastra, misalnya dalam penciptaan tokoh dalam novel. Ketika seorang pengarang menciptakan tokoh, ia mengkondensasi atau menggabungkan raut muka dan sosok dari beberapa orang yang dikenalnya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi seorang tokoh yang khayali atau fiksi. Begitu juga ketika pengarang itu menciptakan latar tempat, ia menggabungkan beberapa tempat yang ditemuinya dalam realitas ke dalam novel, sehingga menjadi suatu tempat tersendiri yang bersifat fiktif dan akan sia-sia jika kita mencarinya dalam kenyataan. Sesungguhnya mimpi bersifat kecil, remeh, dan singkat bila dibandingkan dengan luas jangkauan dan jumlah pikiran mimpi. Akan mengalami kepanjangan bila pikiran mimpi dituliskan dan analisis mimpinya akan membengkak lebih banyak dari pikiran mimpi. Dengan perbandingan yang berbeda, hal ini menjadikan Friends meyakini bahwa kadar kondensasi yang terjadi akan dinilai rendah, karena biasanya pikiran-pikiran mimpi yang telah terungkap kemudian diyakini sebagai materi keseluruhan. Namun hal ini dalam kerja penafsiran kemungkinan besar masih menyikap pikiran-pikiran lain yang jauh lebih dalam tersembunyi di dalam mimpi. Hal yang perlu diafirmasikan dan diyakinkan adalah bahwa seseorang penafsir mimpi tidak akan benar-benar yakin bahwa bisa menafsirkan mimpi secara lengkap dan detail. Bahkan jika hasil tafsir memperoleh hasil yang memuaskan dan sempurna, maka akan selalu terdapat kemungkinan adanya manifestasi lain dalam mimpi tersebut. Dengan demikian, kadang kondensasi sesungguhnya tidak bisa ditetapkan. Adanya pengecualian yang dilihat sepertinya masuk dalam akal adalah dengan adanya keseimbangan antara isi mimpi dan pikiran-pikiran mimpi, maka bersatunya dua atau lebih sebuah ide di dalam mimpi. Dengan cara ini, suatu citra mimpi mungkin memiliki lebih dari satu akar penyebab, sehingga arti sebenarnya yang jauh lebih dalam kemungkinan terdapat di balik citra mimpi itu sendiri. Bisa disimpulkan bahwa telah terjadi kondensasi terhadap materi-materi psikis pada proses pembentukan mimpi. Kondensasi dalam kerja mimpi tidak terpengaruh oleh adanya kemungkinan untuk melupakan satu bagian tertentu dari bagian mimpi. Hal ini dibuktikan masih banyaknya tumpukan-tumpukan pikiran tentang bagian-bagian mimpi tersebut yang bertempat dan menetap dalam ingatan. Dengan ini dapat dikatakan bahwa jika sebagian besar isi mimpi telah hilang dalam ingatan, maka kemungkinan juga akan kehilangan akses menuju serangkaian pikiran-pikiran mimpi yang baru. Sehingga dugaan bahwa bagian mimpi yang telah hilang tersebut juga akan mengarah pada pikiran-pikiran hasil analisis bagian mimpi yang tidak hilang.
Mimpi berdampingan dengan psikis. Mimpi diiringi dengan alam bawah sadar dan sebagainya terkait dengan pembentukan isi mimpi. Bahwa bagaimanapun kenyataan menunjukkan pembentukan mimpi didasarkan pada sebuah proses kondensasi. Dengan cara proses kondensasi dijalankan melalui suatu kegiatan penghilangan. Hal ini dikarenakan mimpi bukanlah suatu penerjemahan atau proyeksi poin per poin dari pikiran-pikiran mimpi, melainkan reproduksi yang catat dan tidak sempurna dari pikiran-pikiran tersebut.